Redaksi Indonesia. Ya, saudara, seperti yang sedang Anda saksikan saat ini adalah merupakan foto-foto dari perjuangan anak-anak tim Garuda yang terekam oleh para pewarta foto harian Kompas dalam beberapa laga internasional yang dijalani oleh tim Garuda. Dan saudara, kita juga ketika melihat foto ini tentunya Anda bisa ikut merasakan bagaimana perjuangan dari anak-anak tim Garuda. Dan untuk dapat menjaga nama baik Indonesia tentunya di kancah sepak bola dunia. Tapi perjuangan ini seakan luntur tergerus sebuah kekalahan memalukan digilas Bahrain 10-0 dalam ajang pra Piala Dunia. Dan ada apa di balik sepak bola Indonesia? Apakah kemelut PSSI belum juga terselesaikan? Dan untuk itu nanti kami akan membahasnya dalam dialog yang akan menghadirkan Ketua Umum PSSI Johar Arifin Husin dan wartawan tabloid bola Ari Julianto. Dan dalam perbincangan nanti Anda pun dapat berpartisipasi dengan menelpon kami di nomor 0215365577 dan 0215365355. Namun saudara, saya tidak sendiri, sudah ada rekan saya Woro Windrati yang sekarang sudah ada di Newsroom Kompas. Selamat pagi Woro. Ya, selamat pagi Teguh. Dan saudara, selain mengangkat tentang kisruh sepak bola tanah air, redaksi Kompas Pagi juga telah menyiapkan sejumlah informasi utama. Rencana pemerintah menaikkan harga BBM mulai menuai gejolak. Warga di berbagai daerah berunjuk rasa menolak rencana ini. Di lain pihak, sejumlah kementerian memutuskan menghemat pengeluaran non-operasional untuk mendukung. Kita awali Kompas Pagi selengkapnya. Saudara, kita masuk ke informasi pertama. Rencana pemerintah menaikkan harga BBM dalam rangka menekan subsidi mulai menimbulkan keresahan di masyarakat. Ya, di sejumlah daerah gelombang unjuk rasa menolak kebijakan ini pun bermunculan, diantaranya di Kendari, Makassar, dan Surabaya. Mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Haluoleo Kendari, Sulawesi Tenggara ini memaksa sejumlah pegawai negeri sipil yang membawa mobil dinas untuk bergabung dalam unjuk rasa menolak rencana kenaikan harga BBM. Mereka juga menahan sejumlah kendaraan milik pemerintah. Para pegawai negeri sipil pun terpaksa menyampaikan sikap mereka atas kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga BBM pada April mendatang. Penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM juga dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Makassar. Penolakan ini dituangkan dalam sebuah pernyataan sikap yang langsung diserahkan kepada Ketua DPR Marzuki Ali yang sedang berada di Makassar. Menurut mahasiswa, upaya pemerintah menaikkan harga BBM bukanlah langkah yang tepat untuk menekan subsidi. Pemerintah seharusnya dapat mengelola kekayaan alam Indonesia dengan sebaik-baiknya. Di Surabaya, Jawa Timur, ratusan buruh dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia juga menyerukan tuntutan serupa. Di depan kantor DPRD Jawa Timur, mereka menuntut pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM. Para buruh khawatir ini mengancam kehidupan mereka karena biaya hidup akan meningkat. Tim Liputan Kompas TV. Ya, kini kita ke informasi lain. Saudara, Polri siap membantu sosialisasi rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada April 2012 kepada masyarakat. Ya, selain itu Polri juga tetap menjalankan fungsi keamanan untuk mengantisipasi munculnya sejumlah aksi menentang kenaikan harga BBM. Ditemui setelah melakukan rapat di DPR, Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Inspektur Jenderal Sutarman menjelaskan, Polri telah mengambil langkah untuk membantu melakukan sosialisasi rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Ya, selain itu Polri juga berkoordinasi dengan seluruh Polda untuk mengantisipasi adanya gejolak sosial terkait kebijakan pemerintah ini, termasuk sejumlah aksi yang diduga akan digelar oleh elemen yang menentang kenaikan harga BBM. Kita sudah video conference dengan para Kapolda untuk melakukan langkah-langkah mempertemukan
dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di wilayah untuk membahas masalah ini sehingga mereka tahu, setelah tahu, oh mengerti kenapa pemerintah harus mengambil kebijakan seperti ini. Tentu ada masalah-masalah yang sangat terpaksa untuk mengambil satu keputusan seperti ini. Kalau tidak terpaksa kan pemerintah tidak mungkin. Pemerintah juga akan mengambil kebijakan yang tidak terlalu merugikan masyarakat. Rencana kenaikan harga bahan bakar minyak oleh pemerintah April mendatang diperkirakan akan diikuti dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok. Ya, dan untuk menekan dampak kenaikan harga BBM bagi warga kurang mampu, pemerintah berencana memberikan kompensasi, salah satunya dengan menaikkan nominal bantuan langsung tunai. Rencana kenaikan harga BBM yang diperkirakan sebesar Rp1.500 per liter berpotensi meningkatkan inflasi menjadi 6 hingga 7%. Hal ini secara langsung akan berpengaruh terhadap harga komoditas pangan. Ya, wacana awal pemerintah akan menaikkan nominal BLT yang kini Rp100.000 menjadi Rp150.000 atau naik sekitar 50%. Tujuannya agar rakyat penerima bantuan terbantu dalam menghadapi tekanan inflasi. Penerima BLT diperkirakan mencapai 70 juta jiwa. Mereka akan menerima bantuan selama 9 bulan efektif setelah pengumuman harga BBM. Dan untuk mendukung program ini, pemerintah menyiapkan dana sebesar Rp25 triliun. Ya, Teguh dan juga saudara, untuk mendukung rencana pemerintah menaikkan harga BBM pada April mendatang, sejumlah kementerian memutuskan untuk menghemat pengeluaran non-operasional. Ya, langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban anggaran belanja negara. Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan pada Senin pagi menggelar rapat untuk membahas rencana pemerintah mengurangi subsidi BBM demi meringankan beban anggaran negara. Dalam rapat, sejumlah kementerian sepakat untuk menghemat pengeluaran non-operasional mereka sekitar 15 hingga 20% untuk membantu mengurangi beban APBN. Kementerian yang menyetujui rencana ini diantaranya Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Luar Negeri. Pemerintah juga sangat paham bahwa dengan situasi fluktuasi ataupun kenaikan harga minyak dunia yang sedemikian besar, berarti kita juga harus berkorban tanda kutip untuk menghemat expenditure kita, terutama pada bidang-bidang yang tidak diperlukan, non operasional, pengadaan barang, yang keperluan-keperluan yang tidak mendesak yang bisa dikerjakan pada tahun-tahun yang akan datang, perjalanan-perjalanan dinas yang sangat tidak perlu itu juga dikurangi. DPR dan pemerintah punya waktu 1 bulan untuk membahas postur anggaran APBN perubahan. Senin siang, Badan Anggaran DPR pun melakukan rapat tertutup untuk mengagendakan pembahasan APBN perubahan tahun 2012. Salah satu agenda krusial dalam pembahasan nanti adalah penentuan penempatan dana yang diperoleh dari pengurangan subsidi BBM. Nah, di dalam nota keuangan itu kan pemerintah akan mengalokasikan ke, kalau nggak salah 15 departemen dalam bentuk belanja langsung, tapi bukan BLT, dan itu semacam bantuan program kepada masyarakat miskin di seluruh pelosok kita inilah. Itulah yang akan kita bicarakan secara detail, berbentuk seperti apa ini supaya pengawasannya kita tahu. Jangan hanya bagi-bagi bansos aja untuk pencitraan, itulah. Agar dapat memenuhi tenggat pembahasan yang jatuh pada 29 April mendatang, Badan Anggaran menyatakan tidak akan menunggu hasil perdebatan di Komisi 7 soal setuju atau tidaknya menaikkan harga BBM. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Ya, saudara, hari ini juga akan diselenggarakan rapat kerja antara Komisi Energi ini dengan Menteri Keuangan untuk membahas tentang kebijakan BBM. Betul, dan tentu kita berharap, Woro, ya, kalau seandainya proses pengambilan keputusan ini sampai berlarut-larut, karena bagaimanapun nanti rakyat akan terbebani juga dengan ini, dan tentunya pemerintah bisa memberikan atau siap dengan program kompensasi jika harga BBM akan naik nantinya. Dan saudara, kita akan beralih ke informasi selanjutnya. Aparat polisi dari Polres Jombang, Jawa Timur menangkap seorang pelaku pengoplos bahan bakar minyak. Ya, pelaku pengoplos solar hingga menyerupai minyak tanah. Dari ulahnya itu, pelaku mendapatkan keuntungan sebesar Rp600 per liter. Di hadapan polisi, Nasrullah, warga desa Kademangan, Mojo Agung, Jombang ini memperagakan caranya mengoplos solar dengan zat kimia tertentu agar menyerupai minyak tanah. Ya, minyak tanah palsu ini kemudian dijual ke warung-warung di Jombang dan sekitarnya dengan harga Rp5.500 per liter. Harga ini jauh lebih murah dari harga eceran resmi seharga Rp9.500 per liter. Polisi akan menjerat pelaku pengoplos BBM ini dengan pasal 54 Undang-Undang Migas dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.
Informasi berikutnya, Saudara, puluhan mahasiswa berunjuk rasa di Kejaksaan Negeri Sumeneb, Jawa Timur menuntut pengungkapan kasus penggelapan dana Raskin di Pulau Raas pada tahun 2008 yang merugikan negara sebesar 8 miliar rupiah. Namun unjuk rasa ini berakhir ricuh. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa dengan membakar keranda jenazah dan menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan kesengsaraan warga Pulau Raas yang dirampas uang Raskinnya. Kericuhan kemudian terjadi saat mahasiswa mendesak masuk menemui Kepala Kejaksaan Negeri Sumeneb. Puluhan polisi menghalangi mereka di pintu masuk gedung kejaksaan, sehingga sempat terjadi saling dorong. Mahasiswa kemudian membubarkan diri dan mendesak pihak Kejaksaan Negeri Sumeneb untuk segera menyidik pelaku, paling lambat 3 bulan ke depan. Kita ke informasi lain, Kejaksaan Agung memeriksa 3 perusahaan yang diduga terkait dengan rekening tak wajar milik pegawai pajak Dana Widiatmika. Sementara itu, Dana meminta penangguhan penahanan atas dirinya kepada Kejaksaan Agung. Penyidik Kejaksaan Agung memanggil 3 perusahaan yang menjadi wajib pajak yang ditangani Dana Widiatmika, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang diduga memiliki rekening yang janggal. Pemeriksaan ini diharapkan menjadi bukti kuat terkait dengan dugaan penggelapan pajak dan pencucian uang. Persisnya yang tahu Dirdik ya, tapi yang jelas itu dari perusahaan. Perusahaan apa, Pak? Saya nggak hafal. Memberi suap atau gimana, Pak? Satu perusahaan saja atau dari beberapa perusahaan? Ya, diperiksa aja belum kok yang memberi suap gimana ya, nanti hasil dari pemeriksaan itu baru diketahui apa anunya kan hasilnya. Ya. Kapan, Pak? Perusahaan atau gimana itu, Pak? Tiga perusahaan hari ini. Ya. Sementara tersangka Dana Widiatmika melalui pengacaranya kembali meminta penangguhan penahanan kepada Kejaksaan Agung. Alasan dari penangguhan? Alasan pengajuan penahanan adalah karena ini, ya simpel, klien kami tidak akan melarikan diri karena selama sejauh ini saja kan dia sudah bersikap kooperatif, setiap dipanggil untuk pemeriksaan dia hadir. Terus kemudian juga untuk mengenai dikhawatirkan menghilangkan barang bukti. Ya sampai saat ini barang bukti yang mau dihilangkan apa? Karena semua asetnya juga sudah disita. Dalam kasus dugaan kepemilikan rekening tak wajar, saat ini beberapa pihak yang terkait erat satu sama lain. Pihak pertama, Dana Widiatmika yang menjadi tersangka, lalu Dian Anggraini yang juga istri Dana, serta seseorang berinisial H yang diduga merupakan teman dekat Dana di Direktorat Jenderal Pajak. Kejaksaan akan memeriksa Dian Anggraini Kamis lusa sebagai saksi kepemilikan sejumlah rekening suaminya. Dari Imani, Kompas TV Jakarta. Ya, Waro, ini masih ada informasi seputar korupsi juga nih. Nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar kembali disebut dalam sidang dugaan kasus suap percepatan pembangunan infrastruktur daerah atau PPID di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Ya, terdakwa Dadong Irba Relawan mengaku harus berkoordinasi dengan Muhaimin yang disebut sebagai Trans 1 dalam pengadaan dana 1,5 miliar rupiah. Nama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar kembali disebut menerima dana suap dari proyek percepatan pembangunan infrastruktur daerah. Dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Selatan Senin siang, terdakwa Dadong Irba Relawan membeberkan aliran dana komitmen fee sebesar 1,5 miliar rupiah. Untuk mencairkan uang dari Direktur Alam Jaya Papua Danarwati, Dadong diminta anggota staf Menaker Trans untuk berkoordinasi dengan Muhaimin yang diberi nama samaran Trans 1. Namun dalam sidang dengan terdakwa Inyoman Suisnaya, terpidana Danarwati memaparkan uang 1,5 miliar rupiah itu bukanlah komitmen fee, melainkan dana tunjangan hari raya bagi Menaker Trans. Namanya Pak Fauzi, klarifikasi dulu lah dengan Trans 1. Siapa Trans 1? Nah itu saya sepengetahuan Trans 1 sepengetahuan Pak Sinu Malik maupun Pak Fauzi itu Pak Muhaimin. Majelis Hakim juga memanggil Ali Mudori, namun anggota staf khusus Muhaimin Iskandar ini sakit sehingga tidak dapat hadir. Tim Liputan Kompas TV, Jakarta. Ya, Jaksa Penuntut Umum KPK rencananya akan kembali melakukan pemanggilan paksa kepada saksi kunci kasus suap Kemenaker Trans, Ali Mudori. Sebab Ali tidak juga hadir bersaksi untuk persidangan atas terdakwa Inyoman Suisnaya dengan alasan sakit dan tidak punya ongkos ke Jakarta. Agak lucu ya kita dengar alasan yang terakhir ya, tidak punya ongkos ke Jakarta. Tapi jangan sampai itu menghalangi penuntasan atau pengungkapan dari kasus korupsi dong ya, kita berharap seperti sekali. Itu. Ya, nah saudara, kita beralih ke informasi selanjutnya. Wakil Bupati Purwakarta Dudung Bahtiar Supardi diperiksa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Dan Dudung distatus tersangka dan diduga terlibat kasus korupsi dana makan dan minum APBD 2006 yang merugikan pemerintah sebesar 14 miliar rupiah.
Sekitar pukul 11 Senin siang, Wakil Bupati Purwakarta Dudung Bahtiar Supardi dengan didampingi tim kuasa hukumnya memenuhi panggilan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat di Bandung. Untuk kali kedua, Dudung dipanggil ke Jati Jabar dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kuasa hukum tersangka Hari Ibrahim mengatakan pada panggilan sebelumnya kliennya belum ditetapkan sebagai tersangka. Namun pada pemanggilan yang kedua kliennya dipanggil sebagai tersangka. Dalam rangka sekarang ya klien kami itu dari dahulu tidak pernah jadi tersangka. Tiba-tiba secara ini panggilannya sekarang menjadi tersangka. Secara kooperatif klien kami memang ingin mengikuti apakah dari pemeriksaan ini BAP. Nantilah kita lihat hasilnya bagaimana. Sementara Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar Fadil Jumhana menjelaskan Wakil Bupati Purwakarta Dudung Supardi diduga terlibat dugaan kasus korupsi dana makan dan minum pada APBD tahun anggaran 2006 Pemkab Purwakarta. Akibat tindakan tersangka, negara dirugikan 14 miliar rupiah. Kurang lebih 1 bulan yang lalu, izin Presiden turun, sehingga kami menindaklanjutinya dengan pemeriksaan tersangka pada hari ini untuk melengkapi berkas perkara. Karena berkas perkara ini sebetulnya sudah lama jadi, tinggal nunggu keterangan tersangka. Fadil menambahkan pihaknya tidak melakukan penahanan, sebab kewenangan penahanan harus menunggu surat izin dari Presiden. Aziz Fardiansyah, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Ya saudara, pemerintah membahas undang-undang perampasan aset yang memungkinkan menyita seluruh kekayaan koruptor. Pemiskinan koruptor dinilai ampuh untuk menumbuhkan efek jera bagi para koruptor. Pemerintah menyambut baik keputusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memutuskan untuk menyita seluruh kekayaan terpidana kasus pencucian uang Gayus Tambunan. Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan undang-undang yang kini ada memang memungkinkan Hakim menyita kekayaan koruptor. Dan tim pemerintah diketuai mantan Kepala PPATK Yunus Hussein kini sedang membahas undang-undang perampasan aset yang lebih lengkap mengatur penyitaan kekayaan koruptor. Undang-undang ini diakui Denny kini sudah pada tahap akhir penyelesaian. Jadi kalau bicara undang-undang yang ada sekarang sudah bisa sebenarnya. Makanya Gayus kan bisa. Tinggal menggabung beberapa peraturan perundangan yang sudah ada, undang-undang tindak pidana korupsi, undang-undang tindak pidana pencucian uang, undang-undang pajak, itu digabung sebenarnya bisa menjadi pintu masuk. Kalau mau dilengkapi lagi, memang kita sudah menyiapkan rancangan undang-undang perampasan aset. Ya Teguh, ini memiskinkan koruptor ini, saya pikir ini langkah yang efektif ya untuk memunculkan efek jera. Karena biasanya kan keluar dari penjara, terus uangnya masih banyak. Betul, ini baru tahu aja, ini jadi wacana yang cukup menarik karena bagaimanapun juga korupsi ini sangat menggerogoti bangsa kita karena banyak sekali bangsa kita yang jadi berada di bawah garis kemiskinan karena korupsi ini. Dan tentunya kita berharap masyarakat kita juga bisa merasakan dampaknya karena uang yang dikembalikan oleh para koruptor ini ya, karena bagaimanapun juga nantinya pemerintah akan membahas lebih lanjut mengenai undang-undang penyitaan aset para koruptor yang sudah ditangkap. Ya, dan semangat Menkumham koruptor ini harus dipikirkan penerapannya secara menyeluruh dalam sistem hukum Indonesia dan harus disosialisasikan untuk menimbulkan efek jera bagi calon koruptor. Kami masih akan kembali ya dengan sejumlah informasi karena kami penting. masih memiliki berbagai macam informasi pilihannya dan saudara tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Yang siap menghibur di Alarian minggu ini, Jeremy Teti dan Ajeng Kamarati dalam Alarian, Selasa 6 Maret jam 8 malam. Kompas, Inspirasi Indonesia. Jika daya tahan tubuh menurun, segera minum Fatigon C+. Vitamin C generasi terbaru yang alami, Pure Whey C. Jangan tunggu sampai sakit. Fatigon C+, membantu memelihara daya tahan tubuh. Stand Up Comedy Indonesia Season 2 yang ditunggu akhirnya tiba. Buat kamu yang di kota Surabaya, dapatkan formulirnya gratis. Datang dan ikuti audisinya. Dan jangan dilewatkan juga The Tours. Stand Up Comedy Season 2. Let's make love. Kompas. Lekuk dan corak bahari khas Indonesia. Warna-warni ragam spesies. Berkonfigurasi
menjadi keindahan nan luar biasa. Seakan Anda menyelaminya. Seakan Anda menyentuhnya. Seakan Anda ada di dalamnya. Kompas HD, the first high definition TV in Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama Kompas Pagi dan berikut kami hadirkan perkembangan terbaru pemilihan presiden di Rusia. Ya, meski Vladimir Putin dinyatakan menang dalam pemilu, namun rangkaian protes terus saja terjadi dan masyarakat banyak yang menyebut pemilu tersebut tidak adil. Perdana Menteri Rusia ini mengaku gembira atas dukungan warganya karena memperoleh lebih dari 64% suara. Putin menyebut kemenangannya sebagai titik balik untuk menghindarkan Rusia jatuh ke tangan musuh. Ia juga mengaku kemenangannya diperoleh secara bersih. Namun tampaknya klaim Putin tak diamini oleh musuh-musuh politiknya. Sejumlah pihak menuding banyak terjadi kecurangan selama pemilihan presiden. Mereka juga enggan mengakui kemenangan mantan mata-mata KGB ini. Ribuan demonstran anti-Putin pun memadati jalanan di Moskwa dan Saint Petersburg. Pemimpin oposisi Vladimir Ryzhkov menyebut di sejumlah daerah Putin meraup 99,9% suara. Padahal tak ada registrasi ataupun debat sebelum pemilu. Sejumlah pihak kini gencar merilis bukti kecurangan pemilihan presiden Rusia. Video amatir menunjukkan beberapa orang tengah menggandakan dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara elektronik di Dagestan, Rusia. Selain itu muncul berbagai pengakuan dari sejumlah orang yang menyatakan ditawari uang sampai dengan $70 Amerika Serikat atau sekitar Rp630.000 untuk mencontreng Putin dalam pemilu. Ya saudara, unjuk rasa anti-Putin yang digelar di Saint Petersburg, Rusia, Senin waktu setempat berakhir ricuh. Ya, sedikitnya 50 orang ditahan polisi anti huru-hara. Kericuan terjadi saat beberapa demonstran menyalakan suar. Polisi kemudian mengejar dan menahan sejumlah orang. Saat demonstrasi berakhir, sedikitnya 50 orang ditahan. Demonstrasi yang diikuti sekitar 3.000 orang ini kemudian dibubarkan paksa oleh polisi. Ya, sementara di Moskow, penahanan terhadap sejumlah demonstran juga terjadi dan tak tahu tanggung polisi menangkap 200 orang, termasuk salah satu pemimpin oposisi Rusia Alexei Navalny. Para pengunjuk rasa ini menyerukan pemilihan presiden ulang karena meyakini kemenangan Putin penuh rekayasa. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Kompas Pagi Selasa 6 Maret 2012. Dan kini kami akan mengajak Anda melihat koleksi busana terbaru dari desainer terkenal Italia, Giambattista Valli. Valli memamerkan rancangannya untuk musim panas nanti yang diinspirasi dari tren tahun 80-an yang simple namun elegan. Ya, saya Wara Windrati. Dan saya Teguh Parvinanda, terima kasih dan sampai jumpa. Berikutnya, Ensiklopedia Anak Nusantara. Saksikan di Kompas.